Oke teman-teman, hari ini kita akan menyelesaikan rencana pendirian koperasi kita. Kita mau mulai dari hal pertama. Itu nama koperasi, ada ide? Bagaimana kalau kita pakai nama yang mencerminkan kerjasama dan kesejahteraan? Iya, koperasi kan harusnya dapat membantu anggotanya mencapai kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau kita pakai nama karya sejahtera? Karya itu berarti usaha dan sejahtera itu menggambarkan hasil yang kita capai. Wah, bagus tuh. Ada yang keberatan? Oke. Dan kita terus menerus usaha. Menurutku, koperasi konsumen itu penting apalagi harga kebutuhan pokok yang mahal. Tapi kalau hanya jual barang sepertinya kurang menarik. Bagaimana kalau kita juga punya koperasi sepenuhnya untuk membantu usaha kecil? Setuju. Banyak UMKM kesulitan dapat mencapai terlibat. Kalau koperasi kita bisa membantu mereka, pasti lebih bermanfaat. Jadi koperasi kita akan punya dua fokus utama. Yang pertama itu penyediaan kebutuhan pokok dan yang kedua layanan simpan pinjam. Jujur, aku sering lihat orang kesulitan beli beras dan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau. Iya juga, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga. Biasanya mereka cari yang harga murah tapi pilihannya terbatas. Dan karena pedagang kecil, mereka susah dapat modal tanpa bunga tinggi. Aku rasa koperasi kita bisa jadi solusinya. Benar juga. Jadi kita dirikan koperasi ini untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang lebih murah dan memberikan pinjaman yang lebih mudah bagi UMKM. Sekarang kita ke bagian terakhir. Gimana cara kita memastikan biar koperasi ini berjalan sukses dengan waktu yang panjang? Kita bisa pakai sistem digital untuk mempermudah transaksi. Jadi anggota bisa saling mengarang lewat aplikasi dan ambil barang di koperasi. Betul juga, untuk keanggotaan kita bisa buat program poin belanja. Setiap belanja di koperasi dapat poin yang bisa ditukar jadi seperti mendapat diskon. Dalam sisi pemasaran, kita harus aktif dalam sosial media dan kerjasama dengan komunitas lokal. Misalnya, buat belanja murah khusus untuk anggota. Strategi yang solid. Jadi koperasi kita akan pakai teknologi digital, program loyalitas, dan pemasaran aktif di komunitas. Baik, kita sudah punya nama, jenis usaha, alasan pendirian, dan strategi keberlanjutan. Oke, koperasi karya sejahtera siap diwujudkan. Aku yakin koperasi ini bisa membawa perubahan positif buat banyak orang. Yang penting kita kompak dan jalankan ini dengan penuh tanggung jawab. Betul, semangat rekan-rekan. Permisi, saya Dewi, anggota baru. Saya mau tahu soal pinjaman usaha, boleh gak ya? Wah, selamat datang Kak Dewi. Tentu bisa. Kakak sudah 3 bulan aktif. Jadi, sudah memenuhi syarat dasar. Rencananya mau usaha apa? Saya mau mulai usaha kecil-kecilan, bikin kue rumahan, butuh modal untuk oven dan bahan.
Cocok banget. Di koperasi kita punya program pinjaman mikro untuk usaha awal. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Kakak butuhnya berapa? Sekitar 1 juta cukup gak ya? Cukup kok. Nanti saya bantu isi formulir pengajuan. Prosesnya 2 hari kerja. Nanti setelah verifikasi dari tim. Wah, ada Kak Dewi juga mau mulai usaha ya? Iya Kak Hans, baru mau gabung jadi masih banyak tanya. Hehe. Bagus Kak, saya juga mulai dari koperasi, pinjam buat beli rak dan buku bacaan bekas. Sekarang udah punya kios kecil, jangan ragu di sini. Semuanya membantu kok. Benar, Hans. Contohnya, apalagi kalau Kak Dewi juga adik belanja atau simpan di koperasi, makin mudah untuk ikut program-program pengembangan. Saya permisi dulu ya Kak. Ya, hati-hati. Karisa, ini stok gula sama tepung udah dicek ya. Jadi kalau ada anggota mau ambil usaha udah bisa dipakai ya. Baik, Davin. Terima kasih. Nah, Kak Dewi, kalau nanti usaha kuenya jalan, bahan bakunya bisa diambil dari koperasi juga. Harganya lebih hemat untuk anggota. Wah, makin mantap ya. Jadi bukan cuma untuk pinjam modal doang, tapi semuanya juga dibantu ya. Ya betul, di koperasi kita saling dorong untuk tumbuh bukan cuma untuk uang, tapi juga untuk gotong royong. Yuk, Kak Dewi, kita isi formulirnya. Semoga usaha kuenya sukses ya. Oke.